Kebetulan untuk hari ini saya sudah menyelesaikan berapa ya? Ini di kantong ada di sini ada 6 biji ya. 6. Tapi saya mendahulukan yang besar-besar yang 30 watt sudah selesai ya. 6, 7, 8, 9 yang sudah nyala 9, 10 ini belum cek. Ini tadi sempat cek yang mati total 10, 9, 10, 11 di ada 13 ya hari ini. Untuk servis LED sendiri mungkin saya akan bagi ke dalam beberapa 2 atau 3, dimana dengan kondisi lampunya mati total ataupun kondisi lampunya redup. Mungkin bagi Anda ada yang pernah mendengar petak, mungkin ya kebetulan meledak tuh dikarenakan. Jadi langkah pertama ya, ini kita yang sekarang saya akan yang mati total dulu saja ya untuk yang servis LED yang redup nanti. Kemudian hasil servisan bagaimana caranya awet mungkin nanti akan saya jelaskan ya sambil jalan. Di sini kita ada 3. Nah, kalau langkah pertama ini tadi saya sempat cek yang mati total, jadi kita bukain dulu saja ya. Ini contoh, bukain dulu saja soldernya. Jadi alat yang pertama yang pasti dibutuhkan adalah solder ya, mengentima itu yang utama. Kalau kebetulan Anda punya voltmeter silahkan gunakan untuk pengecekan jalurnya. Jadi ini kondisinya mati total, yang ini kebetulan barusan sudah selesai ya. Yang ini jadi langkah pertama ya untuk servis lampu. Kita itu perhatikan dulu saja lampunya begitu ya, kelihatan nggak ya. Kita cek fisik dulu saja ya, lihat-lihat saja apakah LED-nya ada yang hitam. Biasanya kalau yang hitam positif mati ya, contohnya seperti ini ya, kelihatan ini kan, ini enggak hitam, ini contohnya ya, ini bisa kelihatan. Nah ini sudah pasti mati ya, karena untuk LED ini kalau mati satu saja itu tidak akan nyala ya, karena rangkaian rangkaiannya ini rangkaian seri ya, di seri lampunya di seri bukan di paralel. Jadi kalau mati satu ya mati semua, padahal kan sebagian belum tentu mati ya. Jadi rata-rata lampu-lampu seperti ini LED ini rangkaiannya menggunakan rangkaian lampu seri. Oke, di sini kita menandai ya, ini sudah selesai ya, ini tidak perlu dites. Nah setelah kita cek ya, jadi kita cek fisik dulu lampunya, lihat-lihat dulu saja ya. Tapi biasanya ya dilihat. Jadi kalau yang seperti ini kelihatan seperti ini sudah pasti kita nanti eksekusi ya. Memang kalau tidak pakai apometer agak susah juga, kecuali kalau Anda ngecek tidak punya apometer, nanti mungkin saya akan contohkan menggunakan charger HP ya untuk ngecek LED-nya mana yang putus tidak. Ini sudah pasti ini kita eliminasi ya. Contohnya seperti ini tidak perlu dicek, tinggal kita. Jadi di sini untuk video ini saya tidak akan konsep pergantian LED seperti ini. Kita cabut lalu ganti, tidak. Karena ini kita langsung coba di kasus kasus jumper. Kita nanti langsung ke yang ini sudah bagus. Nah kalau bagus, intinya kan kalau LED mati itu pasti ada. Jadi kita cek fisik dulu. Yang kebetulan ini elko-nya bagus. Untuk elko sendiri sebenarnya untuk lampu banyak sih, tapi untuk kapasitor itu ada. Kita cek fisik ya. Pertama cek fisik dulu. Yang paling sering itu rusak itu lampu LED kebanyakan di elko-nya. Di elko, kalau di kapasitor itu jarang ya, kalau ada gitu, ada yang kebakar gitu. Sebenarnya jarang walaupun ada. Jadi kita ambil mayoritasnya saja. Biasanya LED mati itu karena diakibatkan elko-nya ya meledak ya. Biasanya kembung ya, biasanya ada yang kembung atau meledak, ataupun lampunya putus, itu yang mati total. Ini jadi kita eksekusi yang ini sudah betul ya, cuman ini yang ini belum ada nggak ada tutupnya sih, nggak tahu kemana dapatnya, nggak ada tutupnya. Terus sebelum melanjutkan kita coba cek dulu ya yang ini dulu. Ini mati total ya. Oh ya, jadi pertama cek saja ya. Kalau seperti ini, kalau hitam kelihatan nggak ya, mati ya. Tapi kalau Anda punya apometer nggak masalah sih, kita langsung cek saja. Kemudian kita juga bisa cek elko-nya ya, ini kapasitornya. Jika Anda perhatikan ini elko-nya agak ini harus diganti sih, karena ini lama-lama meledak. Ini elko-nya harus diganti. Kalau ini mati sudah peak elko sama lampunya harus ada yang diganti ya. Kemudian ini elko-nya masih bagus kapasitornya. Jadi kita lihat kasat. Nah, itu paling sering ya elko-nya meledak atau kembung gitu, kelihatan. Nah, biasanya kembung ya, itu harus diganti ya. Jadi, cek fisik. Nah, kalau ini kan lampunya nggak kelihatan mana yang mati. Ini mati ya, kita coba cek. Nanti kita coba ini dulu ya. Oke, setelah dilihat kondisinya
elko kapasitornya nggak kebakar, elkonya nggak meledak atau jadi kita eksekusi ini. Bisa dicek pakai charger HP sih, pakai strumnya. Nanti mungkin di video selanjutnya saya akan coba ya membuat dari charger HP untuk ngecek lampunya mana yang putus mana. Tapi di sini kita akan coba pakai ampermeter. Jadi untuk lampu LED ini rangkaiannya seri ya. Di rangkaiannya menggunakan rangkaian seri. Oke, di sini saya jika ini ampermeternya murah, udah agak error, kita skalanya pindah ke dioda ya. Untuk testernya hitam di bawah. Jika kebetulan ampermeternya sama ya, kita menggunakan ini dioda, skala dioda ya. Kita kelihatan nggak? Berarti udah fungsi. Oke, selanjutnya kita cek lampunya, karena biasanya ini saya pasti lampu kelihatan. Untuk positif plus negatifnya biasanya ya, kalau positif itu di dua sisi LED ini timahnya, tonjolan timahnya lebih mencolok gitu ya. Jika tidak ada tanda plus minusnya di PCB-nya ya. Oke, ini soldernya saya. Oke, kita langsung. Oke, bentar biar kelihatan ya. Kita urut ya, tandain nanti. Yang ini agak di posisi agak gelap. Oke, kelihatan ya. Berarti masih jalan satu, masih hidup. Saya percepat. Jadi kita ngeceknya karena ini rangkaiannya di seri lampunya, kita terpaksa harus satu-satu ya. Kita tandain dulu biar nggak lupa. Di sini kita sudah menemukan 3 tersangka ya. Nih, ini mati, ini mati ya. Nah, kalau sudah diketahui, kita bagusnya sebenarnya diganti BSP. Untuk kali ini kita akan coba jumper ya di korslet gun. Nah, jadi 1, 2, 3 ini ya, udah saya tandai. Jadi kita akan sambung ya pakai 5. Oke, kita sambung ya. Nah, tapi biasanya kalau kita jumper ini biasanya awet. Tidak awet sih, kadang hanya 3 hari, 4 atau seminggu udah mati lagi ya kondisi di jumper ini. Bagaimana caranya agar di jumper tapi lampu ini kondisinya kita jumper ya, nggak asumsikan kita nggak ganti lampu lagi. Agar awet tentu saja ada tahanan ataupun resistor. Baik di elko itu mikrofaradnya biasanya saya ubah ya di elkonya, karena ini kondisi matinya hanya 3 biji ya. Ini masih hal wajar ya. Tapi kalau pingin awet tahan lama di baru, bagusnya disesuaikan diganti dengan lampu yang baru sebenarnya. Kita jumper dulu 3 lampu saya yang jumper ya. Oke, kita cek dulu jumperannya bagus. Nah, barusan videonya kepotong ya, baru ada iklan. Sebenarnya tadi sempat dinyalain dulu sebentar. Nah, ini kondisinya langsung mati semua ya. Ini mati ya. Jadi risiko ya, inilah risiko kalau kalau ini di jumper ya, risiko di jumper ini ya. Kalau terlalu kebanyakan yang matinya jangan ya. Kalau cuman 1 biji 2 biji tidak masalah ya. Kalau banyak yang jumper ini untuk rangkaiannya seperti resistornya ataupun kapasitornya seperti ini, kapasitor ataupun elkonya harus dihitung lagi ya, karena elektronika itu matematis ya, berhubungan dengan matematika perhitungan. Ini kekuatannya lampunya berapa. Oke, ini sini saya coba jumper ya. Ini mati 4 ya, 1 2 3 4. Kita jumper ya. Kita coba lihat hasil dan terang ya. Oke, seperti itu ya. Jadi emang pengecekan secara kasat mata lihat yang hitam-hitamnya agak susah sih. Sebentar membutuhkan ampermeter ataupun nanti kita akan coba menggunakan ini ya, charger HP untuk mengecek lampunya gitu, berapa voltnya. Kita di sini ya. Ini tips saja ya. Ini untuk jika Anda kebetulan menggunakan ampermeter seperti ini ya, untuk penggunaan pengecekan lampu menggunakan dioda ini untuk 15 watt seperti ini. Kalau ini sudah yang 30 watt, ini nggak bakalan nyala ke lampunya ya, nggak kayak seperti ini. Kalau yang 10 watt ke bawah ini masih bisa menggunakan metode seperti ini ya, mengecek LED-nya. Untuk persalnya nanti saya akan menggunakan yang USB ya, yang biasa saya gunakan. Kita coba sih, nah kelihatan ya, nah gitu nyala kan.
Ini kalau menggunakan voltmeter sama seperti ini ya, pengecekan lewat jalur dioda. Ini hanya untuk 10 watt ke bawah saja ya. Kalau nyala seperti ini, kita ingin lihat nyala ya, begitu. Oke, untuk video selanjutnya saya coba ini, pasti saya nanti ganti sama LED. Nah, ini resikonya ya, kalau jumper kayak gini nggak awet sih, biasanya hanya beberapa hari, biasanya mati langsung. Sebenarnya caranya yaitu kita harus menurunkan resistor sebenarnya, tahanan, ataupun merubah nilai farad dari elko-nya itu sendiri biar tidak terlalu kecil ataupun tidak terlalu besar. Perhatikan juga ya untuk voltasenya gitu ya, salah gunakan ya. Seperti ini ada 160 volt 47 mikro. Ini sebenarnya kurang saya anjurkan sih, kalau kebanyakan seperti ini kan sampai 1 2 3 4 ini nggak awet biasa. Kalau cuma satu biasanya awet ya, kalau putusnya cuma satu biasanya awet, kalau lebih dari 2 itu biasanya jarang awet. Oke, mungkin itu dulu ya. Untuk video selanjutnya saya akan coba servis yang lampunya redup ya. Untuk kali ini kali ini yang mati total. Atau video selanjutnya bagaimana menggunakan adapter ini, video pembukaan saya LED. Ini 12 lampu gagal satu ya. Yang tadi itu kebetulan yang dibikin video ini ada kesalahan sebenarnya, kesalahan di saya. Ini lampunya barengan mati semua. Korslet ini human error ya. Tadi saya lupa meneror. Ini kealiri listrik di belakang. Oke, jadi 12 lampu hari ini gagal. Video selanjutnya saya akan coba cek tidak menggunakan voltmeter ya. Yang penting Anda punya modal solder saja. Yang penting Anda punya modal solder nih dan bekas sih. Soalnya kalau ada bekas charger ya, nanti kita bikin modifan pengecekan LED-nya ya. Jika kebetulan Anda ingin jualan lampu bekas, nanti saya akan coba buat dari adaptor ya. Kalau dari voltmeter ini agak susah juga ngatur ininya. Ini untuk pengecekan diodanya ini nggak bisa voltmeter murah sih, soalnya efektif. Kalau ini saya ceknya pakai charger dan bekas charger ya. Alatnya rahasia, bukan rahasia, nanti di video selanjutnya. Atau mungkin saya akan coba servis yang redup tuh. Yang redup itu kan lampunya pada nyala, kira-kira apa ya? Oke, ditunggu video selanjutnya. Terima kasih.